Dikasih uang berapa selesai acara? 100. 100.000. Iya. Terus posisi itu Dami salah paham. Jadi mereka ini diajak ini tanpa nggak tahu kami itu apa, orang-orang dalamnya itu siapa. Kemudian acara di yang menggerakkan di sini juga siapa. Makanya misalnya kalau mereka ini tahu bahwa eh, orang-orang dalam kami itu detailnya siapa, mungkin mereka juga nggak terlibat. Makanya ini juga tadi bilangnya apa, ikut ini ikut datang aja, hadir, ikut, dia punya pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hersman Arif dari Forum News Network. Cuplikan video yang Anda tonton tadi adalah pengakuan seorang mahasiswa dari Ambon itu yang mengaku dia mendapat bayaran dalam aksi unjuk rasa yang kami pada tanggal 28 September lalu. Saya akan mengajak Anda bicara dengan Ustadz Sarif Tuasikal. Beliau ini adalah Sekjen Ikatan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa PELAU. Itu Ambon ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, PELAU ini di Ambon ini ya? Iya, Pelau itu di Ambon, kemudian kita nyebrang seperti Surabaya, Madura begitu, kurang lebih 15 menit Ya. sampai di Kampung Pelau. Oh, oke. Jadi Anda sekjennya di situ ya? Iya, sekjennya. Nah, itu ceritanya bagaimana itu? Anak-anak yang ketemu Anda dan kemudian minta maaf itu gimana ceritanya? Mereka datang sendiri pada Anda atau memang kemudian dicari atau gimana ceritanya? Jadi waktu aksi tanggal 28 kemarin itu mereka kelihatan. Jadi mereka ini dihubungi malamnya, kemudian ketemu di warung kopi. Ya. Dijelaskan bahwa besok ada demo, tolong ikut. Nanti tempat pertemuannya di Gedung Juang 45 Surabaya. Nah, sampai di Gedung Juang 45 ini ternyata acaranya dipindah tempat acaranya. Nah, pas dipindah di Wisma di Geraha Zabanur, dia udah tahu kalau itu tempat kita berkumpul. Nah, Ya. saya desak dia, saya bilang, kenapa kamu kok bergabung? Sementara kamu kan tahu sendiri, hari Rabu kemarin kita masih makan ikan bakar di situ. Oke. Iya, saya sebenarnya mau pulang. Ya. Tapi karena sudah didesak sama komplotan yang lain, akhirnya mau tidak mau dia hadir. Ya. Nah, dia hadir di lapangan itu, dia sembunyi-sembunyi. Tapi pas sembunyi-sembunyi itu ketahuan dia. Oke. Pas ketahuan dia, akhirnya dia nggak bisa lari lagi. Dia pilih masuk ke rumah Geraha Zabanur. Nah, salahnya dia, saya bilang, kamu bela orang tua, karena Pak Alim kan omnya. Apalagi sama kita kan sama keluarga. Pemilik Jabanur tuh ya? Iya, pemilik Zabanur. Kamu kan tahu ini rumahnya siapa. Dan sama kita ini kedekatannya seperti apa. Mestinya kamu langsung pulang aja. Karena hal-hal seperti itu kamu harus paham. Ya. Kalau hanya persoalan demo untuk pengalaman, kemudian meningkatkan daya ngomong public speaking, ya kamu sebenarnya harus cari tahu kami itu seperti apa, siapa yang mendeklarasikannya, orang-orangnya dalamnya seperti apa, dan di Jawa Timur ini itu orang-orangnya siapa. Kalau namanya aktivis mahasiswa, dia sebelum diajak dia tahu dulu, di briefing dulu, ini dulu. Jadi benar-benar jangan sampai kita ini seperti kerbau yang ditusuk hidungnya kemudian ditarik tali kemana aja pergi, jangan. Kamu bergabung sama orang-orang yang belum tentu mereka juga inteleknya seperti kamu. Ya. Akhirnya waktu malamnya itu saya kontak dia. Saya bilang, saya marahin dia dulu. Saya arahkan, kamu nggak boleh seperti itu. Kondisi seperti ini, itu orang-orang mudah mempengaruhi. Apalagi isu liberal, kapitalis, kemudian juga komunis seperti ini. Jangan. Harus benar-benar memilih gerakan apa yang mau diikuti. Ya. Oke. Kamu besok hadir, nanti
kamu ceritakan apa yang terjadi. Oke, nah. Terus saya desak dia. Ya, jadi akhirnya dia hadir. Nah, kita tonton dulu nih ya pengakuan mereka ketika bertemu Anda ini ya. Kita tonton sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman sekalian, ini kebetulan adik-adik yang kemarin mereka sempat ikut demo tanggal 28 kemarin di depan Jalan Kamarudin, dan mereka ini juga tidak tahu masalahnya. Makanya nanti kita perlu dengar kronologisnya seperti apa ketika ditelepon, diajak, sampai diiming-imingin duit. Karena saya juga tahu persis ini ada adik-adik kita. Mereka sebenarnya tidak seperti itu, tapi saya meyakini bahwa ini seperti penggiringan opini. Oke, nanti tolong dijelaskan ya adik-adik ini kronologinya seperti apa. Malah ditelepon, diarahkan ke gedung juang, akhirnya kok sampai di sini. Padahal mereka sendiri tahu bahwa gedung ini kan jelas pemiliknya siapa dan tempat kita bersilaturahmi di sini. Jelaskan. Oke, sebelumnya terima kasih. Suaranya keras, Oke, sebelumnya terima kasih. Sebelumnya itu saya diajak di suatu warung kopi. Iya. Tapi saya datangnya telat. Yang diajak tahu namanya? Ya? Tahu namanya yang diajak, yang mau ngajak? Sebenarnya tidak tahu. Terus di situ cuma dibilang besok ada aksi. Aksinya tuh di 45. Gedung 45. Lebih tepatnya di situ. Nah, terus sebelumnya juga tidak diberitahu prosedurnya seperti gimana. Kami ini saya juga sebelumnya pernah tahu, tapi tidak tahu pendirian siapa saja. Iya. Nah, dari situ saya bilang ya nanti turut bergabung untuk jadi apa? Salah satunya pembelajaran juga buat kita ya. Di situ kita ikut, tapi pas di sana diarahkan ke Jabanur. Saya sendiri juga. Tapi sempat orasi di sana? Tidak, langsung diarahkan ke Jabanur. Jadi sana itu buat titik kumpulnya aja. Oh gitu ya. Selesai pengumpulan, terus diarahkan ke Jabanur. Nah di situ saya juga rasa minus sebenarnya. Ya. Sebentar, waktu di tempat 5 itu berapa orang sudah standby sebelum ke sini? Udah banyak sebenarnya, udah banyak. Ada 20 orang. Lebih. Ya. Terus Pas sampai berjalan juga tuh maksudnya rasa gimana? Tidak enak juga kan? Dalam artian kan masa mau demo di rumahnya di om rumah sendiri. sendiri. Rasa kasarnya seperti gitu. Pas sampai di sini gabung sama teman-teman tapi tidak terlalu aktif ya maksudnya jangan gitu. Iya. Sampai selesai tapi saya dikasih semuanya saya dikasih uang juga. Dikasih uang berapa selesai acara? 100. 100.000. Iya. Terus posisi itu Dami salah paham. Jadi mereka ini diajak ini tanpa nggak tahu kami itu apa, orang-orang dalamnya itu siapa. Kemudian acara yang menggerakkan di sini juga siapa. Makanya misalnya kalau mereka ini tahu bahwa orang-orang dalam kami itu detailnya siapa, mungkin mereka juga nggak terlibat. Makanya ini juga tadi bilangnya apa, ikut MBT, ikut datang aja, hadir, ikut, dia punya pengalaman. Mahasiswa ini. Iya, terus terakhir nggak ini. Enggak, langsung selesai langsung pulang. Oh iya, berarti ini yang satu ini tidak tahu, cuman hadir nimbrung. Makanya ini sebenarnya pembelajaran bahwa ke depan itu kalau ada aksi, apalagi berkaitan dengan demo dengan situasi seperti ini kan kita harus tahu betul acaranya apa, yang mau demo itu siapa, agendanya seperti apa. Karena percuma ini kan teman-teman ini ada ini kan masih siswa dan masih panjang perjalanan ini. Makanya karena ini pengalaman ya, ke depan itu harus bisa memilih yang betul. Jadi intinya mereka ini tidak tahu masalah. Iya. Makanya karena ini juga ada orang, mereka harus gentle minta maaf ya pada pemilik Zabanur. Siap. Minta maaf. Oh ya sebelumnya
Saya pribadi meminta maaf sebesar-besarnya atas tingkah laku saya, perbuatan saya yang kemarin, khususnya buat pemilik Javanur dan para ulama dan pendiri kami. Ya. Ya, jadi sebelumnya meminta maaf atas apa yang kita lakukan, karena sebelumnya juga kita tidak tahu, jadi kita cuma istilahnya ikut-ikut aja gitu. Ya. Makanya kami minta maaf sebesar-besarnya. Ya, jadi mungkin itu ya, intinya mereka ini juga tidak paham kami itu seperti apa, pendirinya siapa, kemudian agamanya seperti apa, tidak tahu. Ya namanya mahasiswa juga ikut-ikutan. Oke, ini sebuah pembelajaran yang luar biasa. Kita berdoa semoga ke depan nggak seperti itu. Barangkali itu ya. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi obrolan Ustadz Sarif Tuasikal dengan dua orang mahasiswa dari Plau, Ambon yang ikut unjuk rasa kemarin di Geraha Jabal Nur. Nah, saya tanya, Ustadz Sarif, itu tadi siapa saja mereka dua itu? Mahasiswa betul mereka itu ya? Ya, jadi satu itu mahasiswa ITATS Surabaya dan satu itu Unitomo. Unitomo. Jadi dua-duanya mahasiswa. Ya, kurang lebih mereka itu banyak. Banyak yang hadir, cuman saya bilang, kamu ajak teman-temanmu yang hadir itu untuk kayak Geraha Jabal Nur tadi pagi. Ya. Kita main badminton sama kita bikin video singkat lah. Intinya tidak ada yang disalahkan. Ya. Cuman momentum aja yang keliru. Tidak ada yang disalahkan, momentum aja yang keliru. Jadi awalnya mereka ini sebenarnya nggak tahu dia, menahu ya, apa kami itu apa, kemudian siapa yang, kemudian kenapa mereka diajak demo, sebenarnya nggak tahu menahu mereka itu apa masalahnya atau kontennya apa gitu, nggak ngerti ya? Ya, awalnya kan saya desak. Sebelum kamu diajak itu, kamu dijelaskan nggak siapa yang mau didemo, kemudian tuntutannya itu apa, kemudian siapa korlapnya, terus orang-orang yang demo itu siapa? Kamu kan tahu kami, iya, sekilas saya tahu kami, tapi kamu tahu nggak gerakan kami? Nggak tahu juga. Lalu ngapain kamu hadir? Saya hadir aja untuk pokoknya gabung, dibilang mau dikasih duit, ya udah saya ikut aja. Nah, jadi yang satu dia orasi juga, makanya saya bilang sesuai pengalaman kita yang pernah ikut demo waktu kuliah dulu, kita untuk pegang mic di mobil komando itu bayarannya beda. Nah, kamu harus jujur, berapa bayaranmu? Berapa yang dibayar, berapa yang dikasih? Dia bilang enggak. Kalau ya sudahlah, hanya kamu dan Tuhan yang tahu. Ya pasti, karena kita ini juga paham situasinya dulu. Cuma kita demonya nggak dibayar, benar-benar demo untuk kepentingan yang mendesak kepentingan rakyat. Yeah. Makanya ini pembelajaran. Kita juga hari ini karena mereka juga adik-adik, wajar dong. Kita sekalian punya ultimatum ke depan tidak boleh terulang lagi. Kalau hanya mau masa diskusi, pembelajaran, bilang sama kita. Nanti kami yang kondisikan. Silakan sediakan mobil komando, topiknya apa, mana yang demo, silakan kamu orasi sampai sepuasmu. Sampai tadi saya bilang seperti itu. Iya. Nah, mereka juga minta maaf. Mereka minta maaf ke pemilik gedung bahwa sebenarnya kami tidak tahu masalah atau menahu. Cuman malamnya dihubungi, ketemu di warung kopi, besok disuruh hadir di gedung 45. Karena gedung 45 tidak jadi diarahkan ke Geraha Jabal Nur. Awalnya kita mau, sudah nggak enak mau pulang, tapi kan didesak untuk hadir, ya sudah kita hadir. Yang satunya itu sembunyi-sembunyi, yang satunya dia naik di mobil komando untuk orasi. Tapi tidak ikut maki-maki yang kata-kata kasar itu, tidak ya? Sesuai dengan penuturannya, dia bilang yang maki-maki itu satu Yanto Banteng itu. Cuman saya juga naik ke dia. Iya, yang maki jenderal itu kan namanya infonya Yanto Banteng. Kalau nggak salah dia orang PDIP. Gitu ya. Makanya saya bilang sama-sama di mobil komando. Ini fotomu kan, kita tunjukkan fotonya. Ini kamu kan pakai topi ini. Iya betul. Mestinya kamu bilang, Bang, jangan maki-maki dong. Kalau orang orator asli itu dia boleh. Ini kan kita
menyampaikan narasi yang kita miliki. Ya. Sama kalau narasi yang disampaikan itu tidak ada kata mencaci maki orang lain. Ya. Tapi kalau mencaci maki orang lain berarti demo itu sudah benar-benar demo yang disuruh dan dikondisikan oleh orang-orang tertentu. Ya. Kalau hanya menyampaikan aspirasi, ya aspirasi kita sampaikan secara cara-cara orang-orang yang berintelektual. Ya. Jadi clear ya, dan seperti ya sinyalemen Pak Gatot berarti betul dong ya, banyak sekali masa bayaran yang sebenarnya tidak tahu menahu gitu ya. Mereka hanya datang karena duit, itu betul berarti ya, tidak fitnah ya apa yang dikatakan oleh Pak Gatot. Ya, betul. Jadi mereka udah jelas ya, karena dia udah ngaku ya, saya terima 100.000. Ya. Yang adik saya itu terima 100.000, tapi yang satunya naik di mobil komando, dia bilang dia tidak menerima. Makanya saya bilang, kalau kamu bilang kamu tidak terima, ini terima 100.000, apalagi kamu yang di mobil komando. Tapi saya bisa baca psikologinya bahwa sepertinya dia bohong. Iya. Sepertinya dia bohong, bahwa dia tidak terdapat duit. Itu jelas-jelas psikologinya itu kebaca. Psikologinya kebaca. Ya. Tapi kelihatannya kenapa Ustadz Syarif juga santai saja menghadapinya, ketawa-ketawa seperti Pak Gatot juga senyum-senyum aja gitu menghadapi ini. Ya, karena ya sesuatu terjadi nanti kita mau marah-marah, kita mau sampai main kasar kan nggak enak juga. Ini ada kita sendiri. Kita ini kan jaga mereka ini, Pak. Ya. Karena tipikal mereka ini mudah dikondisikan. Apalagi kita tahu persis. Komunis ini kan ya orang Batak bilang kan hepengnya kan banyak. Orang awal bilang kan hepengnya banyak, duitnya banyak. Yeah. Jadi kalau bisa kita bayangkan kalau 100.000 mereka hadir untuk ikut demo. Yeah. Padahal dia mestinya tahu bahwa yang punya gedung ini omnya sendiri, mesti kan dia menghindar. Iya. Itu yang saya sama saudara saya yang itu kita marahin dia. Kamu ini gimana otakmu ini? Jangan kayak begitu. Kalau kamu kekurangan ini kita ini kan sama-sama menopang hidup di Surabaya, sama-sama perantau. Bilanglah sama kita. Oh kita ini ada acara, kita makan sama-sama. Ada sesuatu kamu tinggal sampaikan, walaupun kurang pun kita akan berusaha untuk cari. Ya. Apalagi yang kamu ini kan masih kuliahmu juga belum selesai. Kondisi kayak gini kan semua orang lagi diuji. Jadi kalau ada hal-hal yang kurang seperti itu, sampaikan kepada kita selaku senior di sini, apalagi Pak Alim kan orang yang sangat kita hormati di Surabaya, di Jawa Timur. Pemilik gedung Jabal Nur ya, Pak Alim Basa Tualeka ya. Betul. Ya. Jadi saya bilang, saya ultimatum. Ya. Kamu satu kali aja. Saya tidak mau lagi kamu hal-hal seperti ini, demo bayaran, kemudian kamu ikut orang yang tidak kamu kan nggak tahu juga. Siapa yang telepon kamu, siapa yang kasih duit, kamu tahu namanya. Udah tahu loh. Terus ini kalau sesuatu kamu ditangkap, dimasukin ke penjara loh. Oke, berapa banyak kemarin? Ya, yang anak-anak muda dari Ambon berapa banyak yang diajak demo kemarin? Kan kalau Itas dan Umi Tomo itu kan banyak anak luar pulau. Ya. Ambon, kemudian NTT, Papua juga banyak. Tapi yang dia sampaikan ke saya itu memang lebih dari 2 yang mereka hadir. Cuman detailnya kita enggak tahu. Mungkin yang lainnya itu nggak berani datang, atau walau alam lah. Karena malamnya sudah saya telepon dia, kamu harus datang. Ya. Kalau kamu tidak datang, kamu nggak usah datang lagi ketemu di Jabal Nur. Dan nggak usah ketemu kita lagi. Ya. Ini tapi menarik. Artinya sebenarnya clear satu bahwa memang masa kemarin itu masa bayaran, gitu ya. Yang kedua ternyata kami sampai level bawah, jadi Pak Gatot memperlakukan dengan senyum saja itu diikuti sampai bawah gitu ya. Iya. Jadi buat apa kita atasi masalah dengan senyum aja. Oh, okay. Karena kalau otaknya panas, bisa-bisa orang mau bilang bisa-bisa kita keluar pedangnya nanti. Ya, baik, Ustadz Syarif Wasikal, terima kasih atas perbincangannya. Clear ini masalahnya. Jadi kita tetap senyum saja gitu ya dalam situasi sekarang ini ya. Ya. Pokoknya atasi masalah dengan senyum aja. Orang bilang
ya kita slow but sure tapi mematikan lah. Oke, ya. Baik. Terima kasih Ustadz Syarif kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.